Pengasuhan anak. Membentuk tingkah laku positif pada anak. Ada 3 cara yang cukup efektif untuk membentuk tingkah laku positif pada anak. 1. Memberi teladan. 2. Lakukan pembiasaan. 3. Beri penghargaan. Menerapkan disiplin pada anak. Semua orang tua pasti pernah merasakan susahnya mendisiplinkan anak-anaknya. Terkadang orang tua merasa kemauannya sudah baik, tetapi kemauan anak berbeda. Apabila orang tua tidak memahami dan kurang sabar, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah pemaksaan kehendak orang tua terhadap anaknya. Sebagai orang tua, pasti kita ingin anak patuh terhadap peraturan yang kita buat atau hal-hal yang kita inginkan. Namun, efek memaksa anak untuk patuh ialah anak tidak belajar berpikir mengenai hal baik untuk dirinya sendiri. Tak perlu disangkal lagi, anak perlu belajar disiplin sejak kecil. Kedisiplinan akan membantunya meraih kesuksesan, membantu anak membangun kontrol diri, memberi kesempatan anak untuk memperbaiki diri, serta yang paling penting, membuat anak bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Anak perlu belajar disiplin agar terbentuk kebiasaan baik dalam dirinya. Pada prinsipnya, hal yang penting dalam pendekatan disiplin ialah tetap berpegang pada metode kasih sayang. Disiplin dengan kasih sayang ini dapat digunakan orang tua untuk mengambil keputusan dalam tindakan pencegahan atau berespon terhadap tingkah laku anak yang tidak patut. Mempertimbangkan perasaan di balik perilaku, serta menekankan pada proses belajar. Dengan demikian, tujuan sebenarnya dari kata disiplin yaitu mendidik serta dapat tercapai. Penerapan disiplin yang dapat dilakukan orang tua adalah memberitahu anak tindakan yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dalam menegakkan kedisiplinan, orang tua perlu mengulang-ulang perintah, petunjuk, dan harapan agar anak dapat melakukan tingkah laku yang diinginkan. Perintah atau petunjuk yang diberikan kepada anak sebaiknya perintah yang masuk akal dan jelas. Perintahkan hal-hal sesuai usianya dan sampaikanlah dengan bahasa positif. Mari kita lihat perbandingan antara petunjuk negatif dan positif. Negatif. Jangan lari-lari, jangan coret-coret dinding, jangan disentuh. Positif. Berjalanlah dengan baik, menulis di buku, jaga tanganmu. Ketika memberi perintah petunjuk, orang tua sebaiknya menjelaskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan apa alasannya. Sebenarnya kunci utama mendisiplinkan anak adalah konsistensi dan tegas, namun bukan dengan kekerasan. Bila perlu orang tua memberikan hadiah berupa pelukan, ciuman atau tepukan di bahu. Bila anak taat aturan dan beri sanksi yang mendidik bila anak melanggar aturan. Saat menerapkan kedisiplinan, tak jarang orang tua atau pengasuh menerapkan atau memberikan hukuman pada anak. Hukuman tersebut sebaiknya diberikan sesuai fungsinya, yaitu mendidik dan mendorong, memotivasi anak. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan hukuman. 1. Beri hukuman sesuai jenis pelanggaran dan berikan secepatnya. 2.
Beri hukuman yang sifatnya konsisten. 3. Hukuman bukan untuk menyerang pribadi si anak. Tidak menyinggung suku, agama, dan keadaan fisik. 4. Berikan hukuman yang sifatnya membangun kepribadian. 5. Ada alasan yang jelas mengapa hukuman diberikan. 6. Hukuman diberikan untuk membentuk hati nurani. 7. Sebaiknya hukuman tidak membuat anak merasa terhina atau menimbulkan rasa permusuhan. Membangun komunikasi dengan anak. Pada periode usia dini, anak-anak membutuhkan figur. Disinilah orang tua harus dapat menjadi cermin bagi anak-anak. Komunikasi yang baik bisa menjadi perantara serta menjembatani kepentingan dan kemauan antara orang tua dan anak. Komunikasi merupakan cara untuk membangun ikatan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk dengan anak-anak. Dengan adanya komunikasi, kita sebagai orang tua juga bisa belajar memahami apa yang anak-anak perlukan dan atau inginkan. Pemilihan kata-kata positif dapat membuat anak memiliki konsep diri yang positif serta dapat memahami pesan yang disampaikan. Saat menjalin komunikasi, ingatlah bahwa pada dasarnya setiap anak ingin perasaannya didengar, diterima, dan dihargai. Saat berkomunikasi dengan anak, orang tua perlu mendengarkan secara aktif. Bagaimana caranya? 1. Tampilkan bahasa tubuh yang sesuai. 2. Berikan perhatian penuh. Jika perlu tinggalkan aktivitas dan dengarkan anak sungguh-sungguh. 3. Lakukan kontak mata. Pandang matanya. 4. Pahami perasaannya. 5. Perhatikan bahasa tubuhnya. Jika ada yang disembunyikan, akan muncul melalui bahasa tubuh. 6. Carilah kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan anak. Apa yang bisa menghambat komunikasi? Anak biasanya merasa enggan untuk bicara jika orang tua berkata atau menunjukkan sikap yang membuat anak merasa tidak dihargai. Berikut ini hal-hal yang bisa merusak konsep diri anak. 1. Menyalahkan. 2. Memerintah. 3. Memberi cap negatif. 4. Membanding-bandingkan anak dengan anak lain. 5. Membohongi. 6. Mengancam. Dalam berkomunikasi, anak perlu diberi keleluasaan dalam mengungkapkan perasaan. Dalam hal ini orang tua perlu memahami perasaan anak. Anak yang perasaannya dihargai, anak merasa nyaman, merasa dirinya berharga sehingga pada akhirnya bisa menumbuhkan relasi orang tua anak yang baik. Kiat membangun komunikasi efektif dengan anak. 1. Jangan berbicara tergesa-gesa pada anak. 2. Gunakan bahasa yang dimengerti anak dan sebisa mungkin ketahui bagaimana emosinya ketika sedang berbicara dengannya. 3. Pahami bahwa kebutuhan orang tua dan anak itu berbeda. 4. Biasakan untuk membaca bahasa tubuh anak, apakah dia sedang senang, sedih, dan lainnya. 5. Hindari gaya-gaya orang tua yang tidak baik bagi anak-anak seperti sikap memerintah, menyalahkan, dan lainnya. 6. Hindari memaksakan pendapat. 7. Ketika anak sedang bercerita, pastikan fokus pada apa yang dibicarakan anak. 8. Cobalah untuk berlatih lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara.
Cara berkomunikasi dengan anak. 1. Dilakukan berulang-ulang agar menghasilkan perubahan. 2. Menyenangkan, melalui nyanyian, cerita yang mengandung pesan. 3. Menggunakan sentuhan, dekapan, dan tatapan mata. 4. Bantu anak untuk merasa aman saat berkomunikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.